Rendra dan Alina adalah pasangan muda yang baru saja menikah. Setelah melewati pesta pernikahan yang sederhana, namun penuh kebahagiaan, mereka memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama di tempat yang jauh dari keramaian kota. Aku sudah menemukan tempat yang sempurna untuk bulan madu kita. Ujar Rendra sambil menunjukkan foto-foto sebuah desa kecil yang terpencil. Desa itu bernama Lembah Murni, sebuah kawasan pedesaan yang terletak di pegunungan dengan pemandangan alam yang menakjubkan. Mereka pun sepakat untuk mengunjungi desa tersebut. Namun, sesampainya di desa, mereka mulai merasakan kejanggalan. Penduduk desa terlihat terlalu ramah dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan. Desa ini terlalu sunyi, tidak ada suara burung atau binatang liar. Rendra menganggap ini hanya keunikan pedesaan, tetapi Alina merasa ada sesuatu yang salah. Mereka tiba di desa Lembah Murni sore hari. Seorang lelaki tua yang mengenalkan dirinya sebagai Pak Karim menyambut mereka dengan senyum lebar di gerbang desa. Selamat datang, kalian pasti tamu yang ditunggu-tunggu. Ucapnya dengan suara berat namun hangat. Rendra dan Alina bingung. Mereka tidak memberitahu siapapun tentang kedatangan mereka. Namun, sebelum mereka sempat bertanya, seorang wanita tua dengan kerudung lusuh datang membawa sekeranjang makanan. Ini untuk kalian. Makan malam kalian pasti istimewa, katanya sambil menyodorkan makanan. Alina menerima dengan ragu, tetapi Rendra mengucapkan terima kasih dengan semangat. Mereka diberi rumah kecil di ujung desa. Rumah itu sederhana, namun bersih dan rapi, seperti sudah dipersiapkan sebelumnya. Malam pertama di desa terasa ganjil. Ketika Alina hendak menutup tirai jendela, ia melihat seorang wanita berdiri di bawah pohon besar di depan rumah. Wanita itu mengenakan gaun merah yang panjang, dengan rambut terurai menutupi wajah. Mas, ada orang di luar. Alina berbisik dengan nada panik. Rendra mendekat dan memeriksa. Namun, saat ia melihat ke arah pohon, tidak ada siapapun di sana. Mungkin hanya bayangan. Kamu pasti lelah, katanya mencoba menenangkan istrinya. Malam itu, Alina bermimpi buruk. Ia melihat dirinya berjalan sendirian di sebuah jalan gelap, dikelilingi oleh pohon-pohon yang melengkung seperti tangan manusia. Suara bisikan mengelilinginya, menyebutkan namanya dengan nada dingin. Ketika ia terbangun, ia menemukan sebuah amplop kuno di bawah bantalnya. Alina membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat secarik kertas dengan tulisan tangan yang usang. Pergilah sebelum bulan purnama, waktumu tidak banyak. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk berjalan di desa. Penduduk desa terlihat ramah, tetapi ada sesuatu yang tidak biasa pada cara mereka berbicara. Setiap kali Rendra dan Alina bertanya tentang asal-usul desa, para penduduk selalu menghindari pertanyaan dengan jawaban yang ambigu. Kami hanya penduduk biasa, ujar seorang wanita paruh baya dengan senyum yang terlalu lebar. Ketika malam tiba, suasana semakin aneh. Rumah-rumah di desa terlihat gelap, tetapi Alina merasa ada yang mengintai mereka dari balik jendela. Saat makan malam, Alina mendengar sesuatu dari luar jendela dapur. Suara itu seperti erangan rendah, semakin lama semakin dekat. Ia mengintip keluar dan melihat bayangan hitam melintas cepat. Mas, aku tidak suka tempat ini, kata Alina dengan cemas. kita hanya perlu bertahan beberapa hari. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, jawab Rendra sambil memeluk istrinya. Malam itu,
mereka mendengar suara langkah kaki di sekitar rumah. Suaranya berat, seolah-olah seseorang sedang mengelilingi rumah mereka dengan sengaja. Rendra keluar dengan membawa senter, tetapi tidak menemukan siapapun. Ketika ia kembali ke dalam rumah, ia melihat Alina berdiri di sudut ruangan dengan mata kosong, memandang ke arah dinding. Lin, kamu kenapa? Namun, Alina hanya menunjuk ke dinding. Rendra melihat tulisan yang muncul secara misterius. "Kalian milik kami." Malam itu, mereka tidak tidur. Setiap kali mereka mencoba memejamkan mata, suara bisikan muncul dari setiap sudut rumah. Mereka memutuskan untuk pergi pagi-pagi sekali. Namun, ketika mereka tiba di gerbang desa, jalan yang mereka lalui sebelumnya tidak ada. Sebaliknya, hanya ada hutan lebat yang tampak tidak berujung. Pak Karim tiba-tiba muncul di belakang mereka. Kalian tidak bisa pergi sebelum waktunya, Katanya dengan nada datar. Waktu apa? Apa maksudmu? Rendra bertanya dengan marah. Pak Karim hanya tersenyum. Kalian adalah tamu kehormatan kami. Tinggallah sampai bulan purnama. Rendra dan Alina pergi meninggalkan Pak Karim begitu saja, lalu menemukan seorang wanita tua yang terlihat berbeda dari penduduk lainnya. Wanita itu memberi mereka petunjuk. Pergilah sebelum tengah malam, jangan melihat ke belakang. Apapun yang terjadi. Mereka mengikuti instruksi itu. Namun, saat mereka berlari, mereka mendengar suara-suara memanggil mereka. Suara itu terdengar seperti keluarga mereka, memohon mereka untuk kembali. Alina hampir menoleh, tetapi Rendra menarik tangannya. Jangan dengarkan, itu bukan mereka. Mereka akhirnya menemukan jalan keluar dan kembali ke dunia nyata. Namun, pengalaman di desa itu meninggalkan bekas yang mendalam. Beberapa hari kemudian, Alina menemukan gaun merah yang dikenakan wanita di bawah pohon di dalam lemari mereka. Lalu, suara bisikan kembali terdengar di malam hari, membisikkan satu kalimat, "Kalian milik kami selamanya."